share screen? Kelompok 1 ini dari PT atau review materi di learning? Eka ya yang presentasi. Halo? Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Oke. Jelas, Bu. Ini kalian akan mempresentasikan review materi di learning atau perawatan mesin las di perusahaan tempat kalian bekerja? Yang mana? Learning, Bu. Learning. Oke, silakan dimulai ya. Kita nanti langsung open diskusi. Halo, tes. Dengar suara saya? Oke, silakan langsung saja. Oke. Maaf, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Eka Pengayuh. Dan ada Marcel Loren, Kurniawan Firlius, M. Dion Diantoro, dan Iza Saputra. Oke, di sini kami kelompok 1 mereview materi dari learning, yaitu SA Welding SAW sama GTAW. Oke, untuk pekerjaan SAW atau Last Submerged Arch Welding atau biasa disebut las busur terendam merupakan salah satu jenis pengelasan busur listrik di mana proses pengelasan ini adalah memanaskan dan mencairkan benda kerja dan logam pengisi atau elektroda oleh busur listrik yang ada di antara logam induk dan elektroda atau logam pengisi. Proses las ini dipatenkan pada tahun 1935 oleh Jones, Kennedy, dan Rutherford. Menjadikan proses las SAW ini sebagai proses pengelasan otomatis pertama yang berkembang di industri. Oke, untuk prinsip kerjanya, plug akan menutupi atau menimbun sambungan dan elektroda wire atau filler metal. Ketika proses beroperasi, wire feeder akan menyuplai elektroda wire sehingga mengenai base metal dan timbul arch. Arch akan melelehkan base metal. Elektroda wire dan plug, arch akan tertutupi oleh timbunan plug sehingga tidak terlihat dan tidak mengeluarkan banyak asap. Dan lelehan slag akan ini komponen dari power source DC 1000, ada ammeter, ada voltmeternya, ada wire feeder, ada voltmeter switch, negative output, terminal, well mode switch, ada on off power switch-nya, ada local atau remote switch, ada terminal strip, ada positive output terminal. Oke. Nah, ini untuk wire feedernya. Ada steering wheel, ada plug hopper, ada control box, ada wire spool, ada wire feed motor, contact nozzle, dan drive wheel. Oke, untuk fungsinya dari wire feeder, yaitu control box mengatur voltage, current, couple speed pada mode otomatis. Wire spool tempat meletakkan gulung elektrod wire yang disuplai atau feeding diatur oleh wire feed motor. Wire feed motor mengatur kecepatan feeding wire berdasarkan pengaturan di control box. Hopper menyimpan plug yang dikeluarkan perlahan untuk menutupi sambungan. Pada kontak nozzle, terdapat kontak tip yang memberi aliran arus pada wire elektroda. Wire dan plug akan keluar bersamaan melalui kontak nozzle. Pada mode otomatis, drive wheel akan berhubung dengan motor penggerak di wire feeder. Untuk menggerakkan wire feeder, kecepatan drive wheel speed diatur pada control box.
Pada mode manual, wire feeder dapat diam atau bergerak dengan ditarik. Steering wheel digunakan untuk mengarahkan pergerakan wire feeder ke kiri dan ke kanan sesuai dengan sambungan. Oke, ini untuk gambar control box-nya, Bu. Pak. Nah, ini adalah track dari SAW welding-nya. Wire feeder dapat berjalan di track atau di atas plat langsung. Ini salah satu contoh track-nya. Nah, ini adalah kontak nozzle-nya, di mana ada kontak tip, plug horn, retaining nut, plug housing, plug tube, dan plug tube tip. Oke, untuk keunggulan dan kekurangan dari SAW itu, pertama dari keunggulannya itu deposisi well metal banyak sehingga dapat digunakan untuk material tebal dan prosesnya cepat. Untuk penetrasi dalam khususnya DC+, kandungan hidrogennya rendah, kecepatan pengelasannya cepat, hasil pengelasannya juga baik. Untuk kekurangannya sendiri, tidak ringkas, memerlukan wire feeder. Posisi pengelasan terbatas pada 1G dan 2F. Tingkat keahlian operator slash menengah untuk mengatur parameter las. Pada CJP, feed up harus rapat. Jika tidak, maka flux akan jatuh dari sambungan. Penyimpanan fluxnya juga agar tidak terkontaminasi. Masih menghasilkan slag. Untuk kekurangan keunggulannya, Bu, ya. Untuk tipe-tipe dari las SAW ini, ya menurut kategori jumlah wire yang digunakan. Yang pertama ada single wire, ini twin arch, dan tandem. Untuk tipe-tipenya ini untuk single wire SAW terdiri satu wire yang terhubung satu power source atau satu wire feeder atau drive, satu kontrol. Ini twin terdiri dari dua wire terhubung satu power source, satu wire feeder atau drive, satu kontrol. Parameter kedua wire tersebut sama. Untuk tandem sendiri terdiri dari beberapa wire, dapat lebih dari dua, yang diatur tersendiri oleh tiap power source, tiap wire feeder atau drive. Parameter tiap wire diatur terpisah dan dapat berbeda-beda. Oke, untuk gas tungsten atau GTAW, ini bisa dijelaskan sama Kurniawan, Bu. Oke, saya akan melanjutkan gas tunter arc welding atau GTAW. Lanjut. Pengertian, gas tunter arc atau welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair pada pengelasan GTAW. Ini, elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filter root. Pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan gas pelindung yang digunakan adalah gas argon. Las GTAW ini juga disebut dengan las TIG, tungsten inert gas, yang mempunyai kepanjangan tungsten inert gas. Perbedaan ini hanya penyebutan saja. Kalau GTAW itu lebih sering untuk istilah Amerika Serikat, biasanya digunakan untuk melakukan pengelasan aluminium atau stainless steel yang memang banyak membutuhkan perlakuan khusus. Lanjut. Prinsip kerja GTAW. Pertama, panas dari busur terjadi antara elektroda tungsten dan logam induk akan meleburkan logam mengisi ke logam induk di mana busur dilindungi oleh gas mulia R atau HE. Las restricted tungsten gas mulia menggunakan elektroda wolfram yang bukan merupakan bahan tambah. Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda wolfram dan bahan dasar merupakan sumber panas untuk pengelasan titik cair. Elektroda wolfram sedemikian derajat Celcius sehingga tidak ikut mencair pada saat terjadi busur listrik. Tangkai listrik dilengkapi dengan nozzle keramik untuk penyemburan gas.
pelindung yang melindungi daerah las dari luar pada saat pengelasan. Sebagai bahan tambah, dipakai elektroda tanpa selaput yang digerakkan dan didekatkan ke busur yang terjadi antara elektroda wolfram dengan bahan dasar. Sebagian gas pelindung dipakai gas ins seperti argon, helium, atau campuran dari kedua gas tersebut, yang pemakaiannya tergantung dari jenis logam yang akan dilas. Lanjut. Nah, berikut komponen-komponen mesinnya. Yang pertama ada, ini komponen mesin GTAW, mesin las AC atau DC, pole short merupakan mesin las pembangkit arus AC atau DC yang digunakan di dalam pengelasan las tungsten. Pemilihan arus AC atau DC biasanya tergantung pada jenis logam yang akan dilas. Tabung gas dilindungi. Tabung gas dilindungi adalah tabung yang tempat penyimpanan gas lindung seperti argon dan helium yang digunakan di dalam mengelas gas tungsten. Regulator gas lindung adalah pengatur. Pada regulator ini biasa ditunjukkan tekanan kerja dan tekanan gas di dalam tabung. Flow meter. Gas dipakai untuk menunjukkan besarnya aliran gas lindung yang dipakai di dalam pengelasan gas tungsten. Selang gas dan perlengkapan peningkatnya berfungsi sebagai penghubung gas dari tabung menuju pembakar las. Sedangkan perangkat pengingat berfungsi mengikat selang dari tabung menuju mesin las dari mesin las menuju pembakar las. Lanjut. Kabel elektroda dan selang berfungsi menghantarkan arus dari mesin las menuju stang las. Begitu juga aliran gas dari mesin las menuju stang las. Sebagai bahan tambah. Kawat las berfungsi sebagai bahan tambah. Tambahkan kawat las jika bahan dasar dipanasi dengan busur tungsten sudah mendekati cair. Aksesoris pilihan dapat berupa sistem pendingin air untuk pekerjaan pengelasan berat, roster kaki, dan berikut keunggulan dari pengelasan dan kekurangan GTAW. Kita bacakan keunggulan dulu. Keunggulannya 1. Hasil pengelasan tidak aliran gas menjadikan daerah di sekitarnya cairan logam tidak mengandung udara sehingga mencegah pengotoran oleh nitrogen dan oksigen yang dapat menyebabkan oksidasi. 3. Hasil lasan lebih kuat karena dapat penetrasi yang dalam dan ketahanan korosi lebih tinggi. 4. Proses pengelasan dapat diamati dengan mudah. Asap yang timbul tidak banyak. 5. Jarang terjadi deformasi karena pusat panas sangat kecil. 6. Tidak menghasilkan spatter atau percikan las sehingga lasan lebih bersih. Kekurangan dari GTAW. Untuk efisiensi kecepatan las GTAW rendah. Saat proses pengelasan berlangsung dapat terjadi burbucks. Cacat las proses atau lubang-lubang kecil sering terjadi jika gas pelindung permukaan pengelas tidak dapat melindungi secara maksimal. Dapat terjadi tungsten exclusion. Lanjut. Terima kasih presentasi dari kami kelompok 1. Apa ada teman-teman ingin bertanya? Silakan ditanyakan. Untuk pertama 2 pertanyaan dulu ya. Oke, silakan langsung buka ya diskusi ya. Boleh bertanya. Siapa ini yang mau bertanya? Nur Ramadan Fauzi, Bu. Silakan.
Boleh dicontohin nggak yang tentang tungsten installation yang di slide terakhir tadi? Itu kayak gimana contohnya ya? Nah ya, tungsten installation yang paling slide terakhir di kekurangannya. Hasil dari tungsten installation itu apa maksudnya? Itu aja sih. Terima kasih. Bu, ini langsung dijawab atau gimana, Bu? Simpan dulu, Sel. Simpan dulu. Satu lagi. Simpan dulu lah, Cel. Oh iya. Dicatat aja Jago ya. nih. Nanti kita jawab. Nanti silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Maksimal 3 dulu ya untuk sesi pertama ini. Ya, terima kasih. Saya mau tanya. Oke, silakan. Nama saya Alfian. Saya mau tanya, biasa di SAW itu komposisi flux yang udah digunain berapa persen yang boleh digunain lagi? Kalau lebih dari itu kenapa? Oke, itu aja. Oke, kelompok kami akan menjawab. Bentar ya, kami cari jawabannya dari teman-teman yang bertanya. Maaf tadi Mas Alfian, boleh diulang pertanyaannya? Ya Pak, jadi di SAW tadi kan katanya ada flux yang boleh digunakan kembali. Nah, itu flux yang digunakan kembali itu berapa persen komposisinya yang boleh digunakan? Apakah semua yang udah digunain terus yang berjatuhan itu boleh digunain semua, atau cuma berapa persen doang kombinasi dengan yang baru? Baik, terima kasih. 2 dulu mungkin, atau 3, silakan. Saya tambah 1, Pak. Boleh, kalau ada lagi 3. Oke, saya tambahin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk kelompok 1, di sini tadi menerangkan apa itu jenis pengelas. Kita tidak melihat cara perawatan dari mesin las SAW tersebut gitu. Jadi kalau boleh tolong dijabarkan bagaimana perawatannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama, Mas. Mohon bersabar teman-teman, kami akan mencari jawaban satu persatu. Iya, Mas, betul. Oke, makasih Mas. Tiga pertanyaan sudah dijawab semua. Belum Bu, sebentar Bu, kami tulis satu persatu sebentar Bu. Lagi ini ya, berarti lagi dicari jawabannya ya. Silahkan ya, nanti kalau sudah ketemu langsung dijawab. Soalnya kan nggak di bagian ini, Bu. Mas Erwin, boleh tolong diulang lagi Mas pertanyaannya? Baik Pak, pertanyaan saya
bagaimana proses perawatan dari mesin las SAW yang telah dijabarkan tadi, Pak, begitu. Itu perawatan seluruhnya berarti ya? Iya, Pak, untuk mesin SAW aja, Pak. Oke. Oke, mungkin lupa sambil menunggu teman-teman kelompok 1, saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Nur Ramadan Fauzi tadi ya. Contoh dari tungsten inclusion mungkin maksudnya ya. Jadi kalau kita menggunakan pengelasan GTAW, kan elektrodenya dengan tungsten atau wolfram ya. Jadi Iya, Pak. kalau GTAW itu beda sama pengelasan yang lain. Kalau pengelasan yang lain seperti SMAW itu sticknya, elektrodanya atau sticknya kan langsung mencair, langsung gabung ke situ ya. Terus kalau GMAW atau FCAW juga elektrodanya langsung menjadi filler metal kan. Tapi kalau GTAW elektrodanya tidak meleleh karena kita menggunakan tungsten yang titik lelehnya tinggi sekali ya. Oke, jadi filler metal dengan elektrodanya terpisah. Nah, bisa terjadi di situ tungsten inclusion, berarti ada sebagian atau sedikit atau secuplik dari elektroda tungstennya yang masuk ke dalam masuk ke dalam las-lasan. Nah, pertanyaan itu itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana contohnya dalam kasus itu ya? Itu mungkin maksudnya. Iya, benar, Pak. Oke. Contohnya itu, Pak, dalam kasus ini, Pak. Oh iya, ya jadi itu ya atau barangkali yang lain belum kebayang, jadi konteksnya seperti itu pertanyaannya. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan dari Mas Alfian tadi ya, biasanya dalam di SAW itu ada flux yang boleh dipakai ulang. Nah, pertanyaannya berapa persen komposisi flux yang boleh dipergunakan kembali? Nah, itu pertanyaannya. Sementara tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir tadi dari Mas Erwin, bagaimana proses perawatan dari mesin las SAW? Nah, ini saya konfirmasi ulang, berarti secara general ya, mulai dari transformatornya mungkin, atau welding gun-nya, atau mungkin wire feeder-nya, mungkin gitu ya, secara umum bagaimana perawatan mesinnya. Oke, mungkin itu Ya, silakan kalau sudah ada jawabannya. Saya rasa semuanya udah Bapak jawab. Itu saya nggak jawab, saya cuman mengulang pertanyaan. Iya Pak, itu yang saya pikirkan Pak, maaf Pak. Enggak, saya nggak jawab itu, saya cuma mengulang pertanyaan tadi. Silakan dijelaskan lagi. Silakan. Kalau yang tadi siapa tadi bertanya yang nomor 1? Ya seperti yang Bapak bilang tadi, itu ada zat-zat dari tungsten tersebut yang masuk ke dalam weldingan kita, Pak. Ya, silakan dijelaskan aja, Mas. Jelaskannya gimana? Gimana? Sama persis. Ulang lagi aja kalau enggak. Iya Pak, sama Pak. Yang Bapak bilang. Ulang coba. Dia zat-zat yang masuk ke dalam weldingan, itu yang saya tahu ya Pak. Karena Bisa tungsten inclusion. Tarik napas saya. Oh ya Pak, kalau pertanyaan Alfian Oki tadi dari kami belum bisa menjawab Pak. Halo? Ada suara nggak? Ya, gimana? Yang pertanyaan teman tadi, Alfian Oki, belum bisa menjawab Pak dari kelompok kami.
Ya, gimana Mas Alfian? Soalnya kami belum terjun ke situ. Mungkin dari kawan-kawan lain bisa membantu. Kawan-kawan kita ada yang bisa bantu. Silakan kalau ada yang pernah pakai SAW. Mungkin dari kawan kelompok Marcel yang lain. Bisa diulangi pertanyaannya, Mas Alfian? Terima kasih. Ya, tadi kan di slide flux itu boleh digunakan kembali. Nah, kalau boleh digunakan kembali itu boleh digunakan kembalinya semuanya atau sebagian aja dikombinasi dengan yang baru. Kalau misalnya boleh, berapa persen yang boleh digunain, terus kalau lebih kenapa? Kurang lebih kayak gitu. Gimana kelompok 1 atau kelompok lain ada yang tahu? Silakan. Dari kelompok 1, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Kelompok lain ada yang tahu? Bisa diulang, Pak, soalnya, Pak. Ini yang prinsip kerja nih. Ya, ada flux kan. Jadi fluxnya itu tadi pertanyaannya bisa digunakan kembali. Nah, berapa banyak yang bisa digunakan kembali? Apakah semuanya tercecer atau setengahnya atau sebagian atau seperti apa? Maksudnya gitu. Flux-nya itu sendiri sih, Pak, kalau kayak pengalamannya itu, Pak, bisa diulang kembali. Itu terkadang tergantung sih, Pak, dari hasilnya, Pak. Kadang kan ada masih bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Kalau menurut saya, Pak, ya, tentang flux itu yang bisa didaur ulang kembali atau digunakan kembali. Tapi kebanyakan sih di lapangan itu rata-rata di reload ulang lagi, Pak. Kan udah ada sih masalah spesifikasi tentang pemakaian material yang digunakan di flux tersebut. Itu aja sih, Pak. Tapi kalau mau bahasa itunya kurang bisa ngelurusin, Pak. Baik, mungkin gitu ya. Terima kasih tadi, Iya, Mas Nur Ramadan. Jadi penggunaannya lah, Pak. Iya. Ya, jadi intinya ya, yang saya tangkap, secara umum flux-nya itu di reload lagi ya, digunakan kembali ya, kan lumayan kan ya. Flux-nya itu kan sayang. Jadi nggak ada ukuran persis kan ya, selagi masih bisa diambil ya diambil, berarti gitu kan? Iya, Pak, saya rasa begitu, Pak. Iya, Pak. Cuman dia ada beberapa flux yang nggak bisa diambil, Pak. Contohnya flux itu udah menggumpal atau gimana yang sesuai dengan kita lihat secara visual lah, Pak. Soalnya kalau menurut spesifikasi flux itu dipakai hanya sekali ataupun paling banyak tuh 2 kali 3 kali lah, Pak. Tapi 3 kali itu termasuk kebanyakan sih. Biasa 2 kali aja, Pak. Rata-rata udah pakai flux baru lagi gitu aja. Sesuai material yang awal continue tuh, nah sampai selanjutnya gitu aja, Pak. Kegunaan lah, Pak, gitu. Oke, ya jadi ya bisa digunakan maksimal 2 kali lah ya. Kalau 3 agak maksa, walaupun bisa juga, tapi tergantung fisiknya berarti ya. Kalau masih bisa digunakan kita gunakan. Kalau rusak atau menggumpal atau kotor mungkin nggak bisa digunakan lagi. Oke, mungkin itu kesimpulannya. Silakan lanjutkan. Terima kasih Nur Ramadan sudah membantu menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Fauzi, ya macam-macam. Fauzi. Dan selanjutnya pertanyaan dari Mas Erwin, pemeliharaan mesin SAW tadi ya, Mas. Betul, Mas. Saya rasa pemeliharaannya kayak biasa ya, seperti memperhatikan sirkulasi udara
yang dihasilkan oleh kipas pendingin mesin tersebut, baru kita sering-sering mengecek agar tidak terkena arus pendek yang bisa dan memperhatikan kebersihan di dalam mesin las tersebut. Kemudian kita harus perhatikan karena mesin itu sensitivitas tinggi terhadap cairan, jadi mesin las haruslah dijauhkan dari material cair. Kemudian secara reguler lakukan pengecekan mesin las dengan ahlinya agar masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari dapat diatasi dan tidak akan muncul troubleshooting yang tidak terduga. Dan saya rasa harus sering melakukan perawatan mekanik dengan ahlinya. Adapun beberapa Apakah Mas Erwin sudah memahami penjelasan dari Marcel? Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Apa kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi, Pak? Bu Aulia ada pertanyaan, Bu? Barangkali Bu Aulia ada pertanyaan? Dari saya belum dulu, Pak. Oke, saya aja ya. Saya ada satu pertanyaan, saya mau nanya. Terutama SAW. Jadi SAW ini kapan kita gunakan proses SAW dibandingkan proses yang lain? Kan ada banyak ya prosesnya. Kenapa kita pakai itu gitu? Kenapa enggak kita pakai SMAW aja yang gampang gitu? Kenapa kita harus pakai SAW dibandingkan yang lain? Kapan kita harus pakai itu? Apakah kalau ketemu material tertentu atau mungkin tebalnya tertentu atau mungkin ada pertimbangan lain? Nah, kenapa kita harus pakai itu dibandingkan yang lain? Maksud saya itu. Silakan. Mungkin bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Oke, Pak, kelompok kami akan menjawab. Tunggu sebentar. Mungkin itu saja Pak dari saya kelompok 4. Ada tambahan dari teman-teman lain? Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Saya menambahin sedikit, Pak. Ya, silakan Mas.
Jadi untuk apa yang dijelaskan Mas Iqbal tadi, biasanya posisi pengelasan yang dilakukan untuk SAW itu adalah 1G dan 2F, di mana posisi 1G dan 2F ini memiliki ruang yang luas gitu, yang lebar, sehingga alat-alat yang digunakan dari pengelasan SAW seperti feeder dan juga electrode wire reel-nya itu bisa diaplikasikan di plat ataupun di material tersebut. Begitu aja Pak, mungkin tambahan dari saya yang singkat ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Saya rangkum ya Terima dari kasih, Mas Erwin. dari jawaban Mas Iqbal dan Mas Erwin tadi. Jadi proses SAW ini pertimbangannya kita menggunakan pada plat tebal yang posisinya itu agak kritis, misalnya bottom plate di kapal yang di bawah posisinya. Nah, kenapa kita harus pakai SAW? Karena kita bisa pakai arus yang sangat tinggi sehingga mudah untuk mengelas plat yang tebal ya. Kenapa arusnya tinggi? Nah, itu kan jadi basic lagi kan. Kalau arusnya tinggi berarti kan bisa mencapai suhu tinggi yang lebih cepat pula. Karena kalau material itu semakin tebal tentu titik lelehnya semakin sulit untuk dicapai kan, semakin tinggi kan dia. Jadi Ya, Pak, benar, Pak. supaya dia harus meleleh semua sampai ke dalam-dalamnya, tentu harus menggunakan arus yang besar pula. Tapi kalau kita arusnya kurang keras ya, kurang tinggi arusnya, kan nggak ikut meleleh ininya platnya. Nanti yang meleleh cuma elektrodanya aja. Nah, kalau meleleh cuma elektrodanya aja, platnya tidak meleleh, jadinya bukan pengelasan, tapi solder namanya kan. Jadi itu syarat dari penggunaan SAW tadi. Terus kebanyakan posisinya tadi ditambahkan oleh Mas Erwin juga, posisinya itu ada 1G dan 2F. Nah, karena kalau kedua posisi itu ada banyak ruang dalam workspace-nya ya, banyak tempatnya. Jadi alat-alatnya banyak tadi, bisa ditempatkan di satu tempat yang sama. Gitu. Kalau posisi yang lain mungkin agak sulit karena alat-alatnya banyak, mungkin gitu ya, Mas Erwin maksudnya. Betul Pak. Demikian saya rasa pertanyaan saya udah cukup. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan, silakan. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 kami mengucapkan terima kasih. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kami akan menutupi presentasi kami dari kelompok 1. Bagaimana teman-teman? Bungkus Mas. Oke, terima kasih Mas Erwin. Kami akan menutup presentasi kelompok 1 pada malam hari ini. Apabila ada salah kata atau bahasa atau ucapan dari kami kelompok 1, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih juga Mas. Kami balikkan ke Pak Ade sama Ibu. Oke, ini ya untuk pertemuan kali ini kami cukupkan aja. Silakan persiapan untuk kelompok berapa ini Pak Ade di minggu depan? Kira-kira kelompok berapa yang siap? Saya gitu aja deh. Nah ya, kami kembalikan kepada mahasiswa ya, yang sudah siap kira-kira kelompok berapa untuk minggu depan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 berarti ini ya, review dari perusahaan ya? Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan ya, dipersiapkan untuk minggu depan. Kita langsung diskusi ya. Dan presentasi. Siap, Bu. Oke, kalau gitu saya tutup ya Bu ya. Demikian, terima kasih semuanya telah menyempatkan waktu. Nanti, minggu depan kita sambung lagi dengan kelompok 2. Tanpa panjang lagi, saya rasa cukup. Terima kasih.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.